sampaikan kepada teman-teman sejawat, karena nanti mudah-mudahan dengan hasil presentasi saya bisa budaya positif ini sangat bagus sekali, karena nanti akan saya presentasikan ke teman-teman mengenai beberapa poin-poin dari budaya positif tadi. Ya, akan baik-baik. Kemudian coba nanti dipakai, kemudian ajak kawan-kawannya yang lain, karena memang budaya positif khususnya di SMK itu akan dibawa oleh anak-anak kita, tamatan kita untuk masuk dunia kerja. Nah, ini sangat diperlukan oleh mereka. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya, kemudian nanti bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saat ini di hadapan kita di rumah sedang mengikuti program guru penggerak, calon guru penggerak PCGP yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 6 bulan dan 10 modul yang harus diselesaikan oleh Wilma. Sekarang sudah berjalan 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, pada pertemuan ini Wilma akan membahas akan desimisasi budaya positif yang seperti apa bisa diterapkan di sekolah. Yang selama ini mungkin ada kesalahan kita atau kekurangan kita dalam menerapkan budaya-budaya sekolah. Nah, harapan kita nanti dengan ada pembahasan dari Ibu ini memberikan gambaran kepada kita seperti apa sih budaya-budaya di sekolah. Mungkin waktu kurang lebih 1 jam, 1 jam. Kami silakan Bapak Ibu boleh sambil kemudian Bapak Ibu jika ada nanti pertanyaan yang kurang dipahami bisa bertanya langsung setelah pembahasan atau bisa langsung bagaimana dari langsung di tempat. Baik, demikian kepada Bu Firma kami silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan. Di sini kita sharing ya Bapak Ibu mengenai budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah berpihak pada murid. Nah, diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berahlak mulia sesuai dengan profil pelajar peserta yang kita inginkan. Nah, di sini untuk menumbuhkan budaya positif terhadap anak. Nah, di sini sekolah memerlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait. Jadi semuanya, bukan hanya gurunya saja, tapi ada siswanya, ada gurunya, ada juga kepala sekolahnya dan tenaga pendidik lainnya. Nah, di sini juga diharapkan konsistensinya, kemudian dalam secara berkelanjutan dan sama-sama kita menjalankannya. Bapak Ibu saya sambil dulu ya Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan yang dicapai yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, apa nilai kebajikannya? Yang pertama yaitu kita berharap siswa nantinya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua disiplin mandiri. Kemudian siswa juga diharapkan benar kritis dan berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai dari profil pelajar Pancasila yang diharapkan nanti dimiliki oleh setiap peserta didik kita. Ada lagi yang kedua, menurut UIO, Prime Years Program. Nah, kita berharap nanti
sikap buruk kita itu memiliki rasa toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian rasa integritas, kemudian sikap buruk kita berharap memiliki rasa mandiri, menghargai baik itu sesama temannya ataupun sama gurunya atau teman-teman sendiri, dan komitmen. Nah, dari sini ada lagi the Virtuous Project, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan yang kita ingin mengharapkan kepada siswa-siswa kita semua. Nah, di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tuntut supaya dimiliki oleh siswa kita semuanya. Nah, salah satunya di sini saya bacakan ya, Bapak Ibu. Peduli, kemudian ada terus terangan, kemudian kebersihan, komitmen, belas kasih sayang, percaya diri, kemudian rasa tenggang rasanya, gotong royongnya, rajin, kemudian ada keberanian. Nah, semua ini diharapkan siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan atau sedikit sharing mengenai posisi 5 posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru di kelas. Selama ini mungkin kita ada di posisi penghukum. Apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi selama ini kita ada di posisi ini. Tanpa kita sadari, kita sebagai penghukum buat siswa kita sendiri. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru ini biasanya menerapkan posisi penghukum dengan menggunakan kata-kata. Contohnya, Bapak Ibu guru menggunakan kata-kata tersebut dengan atuhi aturan saya atau awas kamu ya. Nah, biasanya itu kita lontarkan ke siswa kita. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai guru menggunakan posisi penghukum. Nah, atau ibu, bapak guru, kita semua selalu mengucapkan kamu selalu sajalah, selalu kamu yang buat salah, selalu kamu yang terlambat. Kalau bahasa Melayu itu asik kamu aja. Iya, asik dia aja. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi yang biasanya kita lakukan, misalnya selalu asik kamu nih yang selalu terakhir mengumpulkan tugas, tidak pernah cepat. Nah, posisi penghukum yang kita berikan itulah terhadap siswa itu, sehingga kita ada di posisi kontrol sebagai guru, posisi penghukum. Nah, guru seperti ini kita senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara kita sendiri. Dengan peraturan kita, siswa akan mau mengikuti kita. Padahal salah, bisa jadi mereka tertib atau takut hanya di kita saja. Namun setelah tidak dengan kita lagi, mereka akan berubah lagi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ada pembuat rasa bersalah. Apa sih maksudnya? Nah, biasanya nih kita sebagai guru di kelas itu posisinya biasanya merupakan bersuara lebih lembut. Nah, Bapak Ibu, ini biasanya kita bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya nih Bapak Ibu, contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi seolah-olah siswa itu merasa bersalah. Kemudian beberapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi menjadi siswa tadi mindsetnya bahwa kamu tuh yang salah, membuat rasa bersalah. Nah, kemudian ini posisi kontrol kita sebagai guru biasanya adalah sebagai teman. Nah, teman ini, posisi guru ini tidak menyakiti siswa atau murid kita. Nah, biasanya kita tetap berupaya mengontrol murid selalu persuasi. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya Bapak Ibu guru ini dekat dengan siswanya.
dengan muridnya, sehingga siswa merasa oh ini teman misalnya gitu ya Bu ya. Misalnya dengan kata-kata, ayo bantu nih demi Bapak ya. Ayo, ingat gak bantuan Bapak selama ini? Nah, kemudian hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid itu akan merasa kecewa. Karena dia merasa selama ini gurunya teman, jadi bisa membantu. Nah, yang keempat, pemantau. Apa itu pemantau, Bapak Ibu? Di sini pemantau ini artinya mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini kita sebagai Bapak Ibu guru biasanya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, misalnya di sini kita menanyakan pertanyaan seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus kemudian kita melontarkan apa konsekuensi yang telah kamu lakukan? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perlakuan seseorang. Yaitu misalnya kita ambil contoh siswa tersebut. Kemudian yang terakhir di sini posisi kontrolnya adalah manajer. Nah, manajer ini posisi terakhir, di mana manajer adalah posisi guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Nah, seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi, manajer itu juga bisa mencampur sebagai teman dan pemantau. Nah, di manajer ini Bapak Ibu, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, mungkin kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Intinya, guru tersebut dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, misalnya menanyakan keyakinan. Contoh, apa yang kita yakini? Nah, ini kembali kepada keyakinan kelas. Nanti akan saya jelaskan apa itu keyakinan kelas. Kemudian menanyakan kepada siswa dengan lembut, dengan santai, misalnya, apa yang kamu yakini? Nah, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia melakukan perbaikan, misalnya seperti itu. Nah, ini ditanyakan kepada siswa, tujuannya untuk siswa tersebut sadar dan mau memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kalau dari yang 5 itu kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Kita nih sharing. Pemantau Bu, ya kita sebagai pemantau. Kalau saya mungkin posisinya kita sama ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana mengubah dari penghukum tadi atau sebuah kesalahan tadi menjadi manajer dan kita terapkan juga sebagai teman. Ada kalanya situasi kita sebagai teman, ada juga kalanya situasi kita sebagai manajer atau pemantau. Nah, di sini ada lagi mengenai materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu terdiri dari ketika kita menghadapi masalah dengan anak, alangkah baiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, 3 tahap ini yang bisa kita terapkan ketika kita menghadapi atau kita bertemu dengan siswa yang melakukan kesalahan, menghadapinya. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Bagaimana prosesnya Ibu, Bapak semuanya? Nah, menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal atau yang telah melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang lebih sukses dari rasa bersedih, emosional dia, hingga mampu menggunakan fungsi rasional. Nah, jadi siswa tadi sudah melakukan kesalahan Ibu, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru menumbuhkan rasa motivasi
yang mereka lakukan. Nah, misalnya dengan respon kita, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi jika kamu pernah membuat kesalahan seperti itu, misalnya, kamu pasti punya alasan. Nah, kita mau memberikan motivasi terhadap siswa tersebut. Kemudian kita juga mengucapkan, saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi kita tidak memojokkan siswa terlebih dahulu, tapi kita mencari solusinya kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, proses ini untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Nah, bukan berarti menguatkan tindakan mereka yang salah. Wajar dilakukan misalnya, bukan. Tapi di sini kita lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Misal nih, Bapak Ibu mengatakan dengan respon seperti ini, kamu pasti punya alasan nih melakukan hal itu. Atau kita bisa tanyakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menunjukkan sikap yang lebih baik. Misalnya ketika terlambat, kamu mungkin punya alasan kenapa kamu terlambat, tapi alangkah baiknya besok harinya kamu tidak terlambat lagi. Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini proses di mana murid menunjukkan dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka yakini, jadi bukan sesuatu peraturan, tapi mereka sudah meyakini keyakinan tadi, sehingga mereka mau mengubahnya dengan kesadaran mereka sendiri. Misalnya dengan merespon nilai apa yang kita percaya. Misalnya ketika siswa terlambat, kamu tahu nggak nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dulu misalnya. Nah, bagaimana cara kamu merubahnya? Harus belajar Bu, menghargai waktu. Nah, itu kita tanyakan kepada siswa supaya mereka tersebut sadar, meyakini dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian masalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas, menurut Bapak Ibu nih, kalau kita sharing, apakah itu hal yang sama atau tidak? Menurut Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu semuanya keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Tidak, berbeda ya Bapak Ibu? Ya, salah. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas kita. Nah, Bapak Ibu semua ini yang baru kelas bisa diterapkan di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Jadi diturunkan lagi ke keyakinan kelas. Jadi di kelas itu punya nilai-nilai kebaikan yang diterapkan oleh siswa dan diyakini dan diimplementasikan di dalam kelas mereka masing-masing. Kemudian lanjut lagi di sini, menurut Wilson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, nah atau memotivasi secara eksplisit. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan berarti kesadaran siswa. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang diangkat dari peraturan misalnya? Misalnya seperti ini Bapak Ibu, saya contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nah, itu nilai kebajikan yang kita tanamkan terhadap siswa kita adalah keselamatan. Bahwa kalau dia sadar akan keselamatan, mereka menggunakan helm tidak dipaksa, tapi kesadaran dari diri sendiri untuk keselamatannya. Mungkin keselamatan dari dirinya untuk menggunakan helm tersebut tanpa rasa peraturan berarti kan nanti dirazia, nanti didenda dan sebagainya. Kemudian rasa kesadaran lagi nilai kebajikannya membuang sampah pada tempatnya. Siswa itu sadar bahwa menjaga kebersihan, memiliki rasa keyakinan harus menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, ini adalah sikap dari nilai kebaikan
itu bersikap positif dan hormat antar sesama teman mungkin dan sesama guru. Nah, di sini ada urutan dari menentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama diskusi, menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kemudian muncul lagi mengubah peraturan tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini urutan atau langkah-langkah ketika nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia, yaitu dari peserta didik kita. Bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan 5 dasar dari kebutuhan siswa tersebut. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi Bapak Ibu. Kalau tidak, maka siswa kita akan mungkin tidak sesuai dengan perilakunya di kelas. Contoh Bapak Ibu, yang pertama kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ketika dia senang belajar di kelas Bapak Ibu, mereka akan mengikutinya dengan baik. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Jadi dia di kelas itu apakah disayang oleh gurunya atau malah dibenci oleh gurunya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua. Ada yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Kebebasan siswa. Nah, di sini ada penguasaan, di mana peserta didik kita itu sebenarnya membutuhkan pengakuan atas kemampuan berupa prestasi yang diakui. Dan biasanya kita sering jumpa di kelas nih Bapak Ibu, siswa ngomong, Bu, saya tadi sudah